Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa suararahimah.com yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi menyampaikan tentang pelibatan peran ayah dalam pengasuhan anak menurut Islam. Secara sederhana kita dapat memahami bahwa berkeluarga, membangun mahligai pernikahan, suami dan istri itu bertujuan menikah adalah untuk berketurunan salah satunya. Tapi tidak hanya untuk berketurunan saja, melainkan juga menghasilkan keturunan atau anak-anak, putra-putri yang soleh dan solehah. Sebagaimana kita sangat memahami dan sering kita amalkan doa dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, bahwa kita berharap memohon kepada Allah untuk dianugerahi, diberikan anak yang soleh dan juga solehah. Nah, oleh karena itu membangun, mendesain keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, salah satu bagian integral di dalamnya adalah memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Di sini diperlukan kerjasama, diperlukan peran yang saling membantu, bahu-membahu antara suami dan istri atau antara ayah dan ibu. Tidak melulu mendesain atau mendampingi anak menjadi anak yang berkepribadian baik, berakhlakul karimah, cerdas, pintar, paham ilmu umum dan ilmu agama dengan baik, itu adalah melulu peran seorang ibu. Di sini juga kita harus paham bahwa ayah itu berperan sangat penting dan signifikan. Kenapa demikian? Karena dari seorang ayah, seorang anak itu dapat motivasi, dapat kepercayaan diri, dan juga dapat membangun relasi sosial yang luas dengan sekitar, yang membangun kesetaraan dengan teman-teman sebaya, bahwa dia sebagai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan, memiliki bakat, minat, potensi yang perlu digali. Nah, ayah memiliki peran yang sangat signifikan, yang sangat mendasar sekali untuk membangun motivasi yang kuat, membangun kepercayaan diri, sekaligus membangun kedisiplinan dalam diri anak-anak kita. Nah, berangkat dari paparan saya tadi, ada prinsip kesalingan. Bagaimana seorang suami istri, ayah dan ibu itu saling membantu dalam mendampingi dan mengasuh anak. Kita tahu bersama bahwa kita bisa mempersiapkan generasi yang soleh dan soleha itu tidak hanya setelah anak lahir, tapi sebelum anak dilahirkan. Bahkan sebelum kita merencanakan membuat anak. Nah, jadi seorang suami ketika hendak bertemu dengan istrinya, hendak merencanakan membuat anak, tentu harus banyak mengamalkan hal-hal yang baik, bahkan membaca doa-doa yang baik, berikhtiar suami istri untuk kemudian bertemu, menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah tadi. Nah, kita bisa mendawamkan doa-doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa kita berharap Allah itu menganugerahkan, menurunkan kepada istri kita, anak-anak kita itu yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata di keluarga. Dan harapannya ke depan kita pun mendapatkan para pemimpin yang bertakwa, yang melindungi kita, yang baik kepada kita, yang baik kepada anak-anak kita di masyarakat, di tempat mereka bekerja, dan juga di relasi sosial yang lebih luas. Nah, pelibatan peran ayah dalam mengasuh anak ini harus kita pahami secara sosial,
bahwa masyarakat kita itu masih banyak yang menganggap peran untuk mengasuh anak itu adalah peran ibu tadi. Padahal peran ayah di sini sangat signifikan, sangat mendasar sekali seperti yang tadi sudah saya paparkan, yaitu seorang ayah bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat dari anaknya. Seorang ayah itu bisa membangun relasi yang mungkin lebih cair dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena seorang ayah mesti itu memiliki karakter yang mampu mendewasakan anak dalam berbagai keadaan. Kita tahu bahwa ayah itu harus berperan menjadi seorang perencana yang baik, memiliki pengorganisasian terhadap berbagai hal yang baik sebagai kepala keluarga, dan juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan penting bagi keluarga. Ketika anak dibiasakan untuk membangun hal-hal tersebut, menciptakan kemandirian, dimotivasi untuk selalu berkembang, dan menggali terus potensi minat dan bakatnya, anak akan menjadi seorang pribadi yang tangguh, anak menjadi seorang pribadi yang mampu untuk bersaing secara positif dalam tanda petik, dan ini adalah tujuan dari pelibatan ayah dalam mengasuh anak. Kita tahu bahwa saat ini di masyarakat kita, lingkungan itu bukan hanya lingkungan yang sifatnya fisik ya, lingkungan yang sifatnya kasat mata, tapi juga lingkungan yang sifatnya artifisial atau digital. Kita tahu bahwa ayah ini harus punya peran yang sangat luar biasa dalam menghandle ini pula. Bagaimana kemudian anak diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi, HP, smartphone, tablet, dan sebagainya dengan baik. Bagaimana kemudian ayah memberikan contoh. Ayah memberikan contoh dan juga memberikan panduan. Bekerja sama, saling membahu, dan membantu dengan ibu, seperti itu. Bagaimana anak diarahkan untuk tidak terjerumus dan menjadi pengguna smartphone, HP, sosial media yang tidak baik, seperti itu. Nah, ketika terjadi pelibatan peran ayah yang cukup luas dan juga mendasar ini, saya berkeyakinan dan kita pun sama-sama akan memiliki keyakinan kuat bahwa anak yang soleh dan solehah tadi itu akan terbangun. Nah, tapi sebelum itu semua kemudian dilakukan, kita merujuk kembali kepada Al-Quran. Bagaimana seorang yang alim dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, sering berwasiat menyampaikan kepada anak-anaknya yang kita bisa baca dalam surat Luqman ayat ke-12 sampai 19. Kita bisa melihat di ayat 12 misalnya kan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bagaimana ayah itu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu membangun rasa syukur, membangun rasa terima kasih, baik kepada Allah, kepada Tuhan, kepada keluarga, pada orang tua terutama, dan kepada sekitar. Kemudian paling penting juga ayah mengajarkan pondasi dasar tauhid atau akidah, sebagaimana Luqmanul Hakim dalam surat Luqman itu mengatakan kepada anak-anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa yang paling mendasar adalah jangan sampai anak-anak kini dan esok ketika dewasa itu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Bagaimana ini menjadi pondasi? Ya karena semua hal itu harus didasarkan basically bertumpu pada pondasi agama yang kuat. Nah, ayah berperan untuk kemudian mengajarkan ilmu agama yang mendasar kepada anak-anak, menyekolahkan anak-anak ke sekolah umum yang baik, mengajikan anak kepada guru ngaji yang baik, bahkan mungkin bisa mempesantrenkan anak kepada pesantren-pesantren yang baik, yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian anak-anak juga diarahkan oleh ayah terutama, dibantu oleh ibu, bagaimana memahami berterima kasih pada kedua orang tua atas jerih payah kedua orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bahwa ternyata anak itu harus berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama pada ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, menyapi selama 2 tahun, dan kemudian membimbing, mendidik, dan sebagainya,
sampai kemudian kita bisa melakukan berbagai hal sebagai seorang anak. Nah, hal-hal ini menjadi peran penting dari ayah. Pemirsa Suara Rahimah yang sangat saya hormati, ayah adalah sosok guru, ayah itu pionir, ayah itu public figure di dalam internal keluarga yang akan selalu digugu, ditiru, dilihat oleh anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ayah juga mengajarkan kepada anak-anak untuk jangan menjadi pribadi yang sombong dan takabur. Walau tamshi fil ardi marha, kata Luqmanul Hakim. Bagaimana firman Allah di surat Al-Luqman itu. Janganlah kita berjalan di muka bumi dengan sombong dan takabur seperti itu. Hal ini kemudian harus kita pahami dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita juga membangun komunikasi yang baik, relasi yang positif antara ayah dengan anak. Bagaimana kemudian ayah harus menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang selalu mendengarkan curhatan hati anak, mendengarkan keluh kesah anak, dan juga memberikan solusi-solusi yang sifatnya praktis dan juga berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. Saya rasa dengan begitu tujuan dari risalah kenabian sebagaimana Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa tidak lain dan tidak bukan aku, kata Rasulullah, diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah akan terbangun ketika pola pengasuhan anak dalam sebuah keluarga itu mendasarkan pada cara-cara yang islami, cara-cara yang progresif, yang transformatif, yang memberdayakan dan saling bahu-membahu antara suami dan istri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.